Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Anissa Nuraini. Saya di sini dari Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi-materi pokok dari Bimbingan Penyuluhan Islam. NPM saya 2204031002. Saya di sini akan menjelaskan tentang komunikasi konseling. Apa sih komunikasi konseling? Komunikasi konseling dan konseling itu, komunikasi dapat diartikan sebagai proses pemindahan informasi atau dua orang manusia atau lebih dengan menggunakan simbol-simbol bersama. Komunikasi sekurang-kurangnya melibatkan dua partisipan, yaitu memberi dan menerima. Konseling merupakan proses pemberian informasi objektif dan lengkap, dilakukan secara sistematik dengan panduan komunikasi interpersonal. Teknik bimbingan dan penguasaan pengetahuan klinik yang bertujuan untuk membantu seseorang mengenai kondisinya saat ini, masalah yang sedang dihadapi, dan penentuan jalan keluar atau upaya mengatasi masalah tersebut. Hubungan konseling secara umum dimaknai sebagai hubungan yang membantu atau antar konselor sebagai profesional dengan konseli. Terus di sini juga ada komunikasi dalam konseling itu biasanya dibagi menjadi 3. Yang pertama itu dimensi pribadi. Dimensi pribadi dalam proses konseling menyampaikan pesan tentang keberadaan diri mereka sendiri kepada konselor. Dimensi kontekstual itu berkaitan dengan isi dari pesan yang disampaikan. Dimensi rasional itu adalah terkait dengan pesan-pesan yang merupakan penghargaan dan pandangan konseli terhadap konselor selama proses konseli berlangsung. Adapun konseling fisioterapi. Konseling fisioterapi adalah bantuan kepada orang lain dalam bentuk wawancara yang menuntut adanya komunikasi, interaksi yang mendalam, dan usaha bersama antar konselor atau fisio dengan konseli itu pasien namanya. Untuk mencapai tujuan konseling yang dapat berupa pemecahan masalah, penentuan kebutuhan ataupun perubahan tingkatnya laku atau sikap dalam ruang lingkup itu pelayanan fisioterapi. Tujuan konseling itu ada pemecahan masalah, meningkatkan efektivitas individu dalam pengambilan keputusan secara tepat. Kedua itu penemuan kebutuhan, menghilangkan perasaan dan menekan yang mengganggu. Perusahaan sikap dan tingkah laku. Prinsip konseling itu kemampuan menolong orang lain digambarkan dalam sejumlah keterampilan yang digunakan seseorang sesuai dengan profesinya, yang meliputi Hobson. Itu pertama itu pengajaran, yang kedua nasihat dan bimbingan, yang ketiga itu pengambilan tindakan langsung, yang keempat itu adalah pengelolaan, dan yang kelima itu adalah konseling. Tahap proses konseling itu yang pertama ada tahap awal atau tahap mendefinisikan masalah, dan tahap kedua itu atau tahap pertengahan itu disebut juga dengan tahapan kerja, dan yang ketiga itu adalah tahapan terakhir atau tahapan perubahan dan tindakan. Setiap tahapan konseling memiliki teknik-teknik komunikasi tertentu. Keterampilan komunikasi konseling. Beberapa keterampilan merespon yang harus dikuasai konselor baik verbal maupun non-verbal dalam komunikasi konseling adalah respon attending. Klarifikasi adalah keterampilan atau menjernihkan ucapan-ucapan konseli yang kurang jelas atau samar-samar dan agak meragukan. Tujuan klarifikasi adalah memeriksa kembali isi pesan konseli, menjelaskan pesan konseli, dan memeriksa ketetapan pesan konseli dengan resepsi konselor. Dan ada juga di sini ada empati. Empati itu dilakukan bersama dengan perilaku attending. Tujuannya itu mendorong konseli mengekspresikan pesan positif maupun pesan negatif tentang suatu hal. Dan yang kedua itu membantu konseli untuk lebih merasakan perasaannya secara mendengar agar lebih sadar akan masalah yang belum terselesaikan. Dan yang ketiga itu adalah membantu konseli untuk mengenai perasaan-perasaan yang mendominasikan mereka. Refleksi itu keterampilan refleksi adalah keterampilan yang memantulkan kembali kepada konseli tentang perasaan, pikiran, pengalaman konseli sebagai hasil pengamatan terhadap perilaku verbal dan nonverbal. Tujuan dari refleksi itu yang pertama adalah konseli dapat mengungkapkan diri secara luas. Yang kedua itu adalah bertanya untuk membuka percakapan.
Dan yang ketiga itu adalah konselor dapat mendalami masalah yang dialami oleh konseli. Dan yang terakhir itu adalah pertanyaan-pertanyaan terbuka yang dapat digunakan dimulai dengan kata-kata apakah, bagaimana, di mana, siapa, dan bolehkah. Jenis-jenis konseling di sini ada 3. Yang pertama itu adalah refleksi perasaan, yang kedua itu adalah refleksi penglihatan, dan yang ketiga itu refleksi pikiran atau konteks. Manfaat konseli di sini meningkatkan kemampuan pasien dalam mengenal masalah, merumuskan alternatif memecahkan masalah, pengalaman memecahkan masalah secara mandiri. Penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.